Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu limit fungsi trigonometri. Lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri ya. Kali ini kita akan membahas langsung saja dalam bentuk contoh soal, yaitu limit X mendekati tak hingga ya dari tangen kuadrat 8 per X dibagi 1 kurang cos 2 per X. Nah, perhatikan baik-baik, yaitu tips limit, yaitu jangan berbentuk penjumlahan atau pengurangan ya harus berbentuk perkalian atau pembagian supaya kita mudah mengerjakan. Maka di sini yaitu pada pembilang ini sudah berbentuk perkalian ya, yaitu tangen kuadrat. Berarti kan ini jika kita jabarkan tangen kali tangen ya. Sedangkan penyebutnya ini masih dalam bentuk pengurangan, maka cos 2 per X ini kita ubah dalam bentuk perkalian ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka kita jawab, kita tulis kembali, yaitu tangen ini tetap aman ini ya, karena dia sudah berbentuk perkalian, dibagi sekali ini berarti 1 tetap ya, dikurang. Sekarang cos 2 per X ini kita jabarkan ya, kita ingat yaitu rumus identitas trigonometri ya, identitas limit trigonometri kita jabarkan. Maka cos 2 per X ini kita ubah menjadi seperti ini, berarti cos 2 per X sama dengan berarti cos 2x, kita ubah menjadi cos 2x ya. Oke, cos 2x itu berapa? Cos 2x itu adalah 1 dikurang 2 sin ya, sin kuadrat x. Nah, ini perhatikan ini adalah rumus, yaitu identitas ya limit trigonometri. Oke, sekarang kita kerjakan yang seperti ini. Cos 2x itu hasilnya 1 kurang 2 sin kuadrat x. Maka 1 dikurang dikurang berarti buat kurung min 2, ini min 2 ya, kita tulis sin kuadrat x ini kita ubah dalam bentuk pecahan, yaitu seper x. Nah, udah ya. Setelah sudah berbentuk seper x seperti ini, pembilang sudah berbentuk pecahan, penyebut juga sudah berbentuk pecahan ya. Nah, sekarang kita uraikan ya, kita lanjutkan. Maka sama dengan tangen tetap kita tulis di atas, tangen kuadrat 8 per X ya, dibagi 1 ya. Ini perhatikan 1 kurang 1 kan gitu kan. Oh, ini tadi 1 sini 1 ya, ini ya. 1 kurang 1 habis ya. 1 kurang 1 habis. Jadi min kali min plus menjadi 2 sin kuadrat seper X. Di sini sudah berbentuk pecahan ya. Nah, pembilangnya tangen kuadrat 8 per X dibagi 2 sin kuadrat seper X. Nah, ini sudah sama-sama berbentuk pecahan. Kalau sudah berbentuk pecahan ini mudah ya, tinggal kita lanjutkan aja. Berarti 8 ya, 8 kuadrat. Berarti di sini adalah 8 pangkat 2 dibagi, nah ini 2 ya,
Berarti 2 kita turunkan dikali ya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. 8 pangkat 2 64 dibagi 2 dikali 1. Ya, berarti 64 dibagi 2 sama dengan 30 berapa? 32. Oke, selesai. Ya. Jadi kita ingat tips limit ya. Tuh. Dan kita harus ingat yaitu rumus identitas trigonometri ya. Ini rumusnya tadi. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang kita lanjutkan contoh yang nomor 2 ya. Contoh nomor 2. Perhatikan baik-baik. Itu limit X mendekati tak hingga ya dari akar 8x ya. Akar 8x cos 4 per akar X sin 4 per akar X. Nah, kita perhatikan di sini terdapat cos ya. Bapak ulang lagi. Contoh nomor 2, limit X mendekati tak hingga dari akar 8x kali cos 4 per akar X dikali sin 4 per akar X. Kita jabarkan satu per satu ya. Kita jabarkan, kita uraikan. Di sini pertama sini yaitu limit akar 8x. Akar 8x ini jika kita uraikan menjadi seperti ini. Akar 8 dikali akar X. Ya, akar 8 dikali akar X. Setelah itu cos ya, cos 4 per akar X. Cos 4 per akar X ini berbentuk pecahan. Jadi kalau cos berapapun selagi dia masih berbentuk pecahan, maka itu hasilnya 1 ya. Maka ini kita ubah 1. Maka dikali 1. Setelah itu kita tulis yaitu sin 4 per akar X ya, 4 per akar X. Kita lanjutkan ya, akar 8. Nah, akar X ini kita tarik ya, kita tarik menjadi bentuk pecahan di sini ya. Maka menjadi 1 per X nanti hasilnya. Maka 8 ya dikali 1 ya, kita nanti dulu kita tarik ke bawah ini lagi nanti sini dikali 1 terus kali sin 4 per akar X per ya, 1 per akar X. Nah, ini hasilnya ya. Maka di sini sinnya udah berbentuk pecahan kan, sin 4 per akar X bagi 1 per akar X. Nah, di sini udah berbentuk pecahan. Maka kita yang perlu kita perhatikan yaitu 4 dan 1 ini ya. 4 bagi 1 berapa? 4 bagi 1 4 ya. Maka kita lanjutkan hasilnya akar 8 kali 1 ya, terus dikali 4. Nah, ya kan? Nah, di sini 1 kali 4 berapa? 4 ya. Maka akar 8 dikali 4. Akar 8 berapa? Akar 8 yaitu 2 akar 2 dikali
4 ya, kali 4. Maka hasilnya 2 dikali 4 8. Maka hasilnya 8 akar 2. Oke. Ya, perhatikan. Ya. Bapak ulang lagi contoh nomor 2. Limit X mendekati tak hingga dari yaitu akar 8X kali cos 4 per akar X kali sin 4 per akar X. Yang perlu kita ketahui di sini cosnya dia sudah berbentuk pecahan. Cosnya jika sudah berbentuk pecahan, berapapun bilangannya, berapapun angkanya, dia tetap hasilnya 1 ya. Nah, ini pertemuan ini sudah kita bahas pertemuan yang keempat ya. Nah, terus di sini akar 8X ini kita uraikan, kita jabarkan, yaitu akar 8 dikali akar X. Tadi karena cos 4 per akar X hasilnya 1, tinggal kita turunkan sin 4 per akar X. 8 dikali 1 ya, karena akar X nya kita tarik menjadi bentuk pecahan, yaitu di bawah sin. Maka menjadi akar 8 kali 1 ya, sin 4 per akar X dibagi 1 per akar X. Ya kan? 8 kita turunkan, akar 8 kali 1. Nah, di sini ada pecahan nih. Ini pecahan. Tinggal kita perhatikan yaitu angka 4 dan 1 ini. 4 tambah 1 berapa? 4. Ya kan? Maka sama dengan akar 8 kali 4. Karena 1 kali 4 adalah 4. Ya kan? Akar 8 adalah 2 akar 2 dikali 4. 2 kali 4 8. Maka 8 akar 2. Ini hasil dari contoh nomor 2 ya. Sekarang contoh nomor 3 ya. Contoh nomor 3 yaitu limit X mendekati tak hingga dari 4x kuadrat ya, 4x kuadrat 1 dikurang cos 12 per X. Nah, di sini kita jumpa lagi cos 12 per X ya, sama dengan contoh nomor 2 ya. Kita selesaikan, kita jawab. Hasilnya berarti 4x kuadrat. Nah, kan di sini kan, nah, dikurang 1, nah, dikurang, nah, tadi cos 12 per X tadi turun dari cos berapa tadi kan? Nah, rumus yaitu identitas tadi. Maka 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, ini kita bagi 2. Maka 6 per X ya. Sama dengan 4x kuadrat 1 plus 1 habis, min kali min plus jadi kali 2 ya kan, sin kuadrat 6 per X ya. Nah, terus X nya ini kita turunkan ke bawah seperti contoh nomor 2 tadi ya. Nah, maka menjadi 4 dikali 2 ya, 4 kali 2 kita tulis sin kuadrat 6 per X bagi ya 1 per X kuadrat ya. Nah, maka hasilnya sini sama dengan, nah, ini 4 kali 2 berarti adalah 8 ya. 8 sin ya kuadrat 6 per X dibagi 1 per X kuadrat. Nah, di sini 8. Maka 6 bagi 1 ya, karena bentuk pecahan. Maka 8 dikali 6 pangkat 2. Maka 8 kali 36 sama dengan 288 ya.